Nama saya Ibu Esti Rambunan yang akan mengajar di kelas 5A. Saya Ibu Sinura dan nanti Ibu guru akan mengajar di kelas 5B. Pak Emalau akan mengajar di kelas 5C. Sekian perkenalan singkat dari kami Bapak Ibu Guru. Dan nanti materi kita akan kita mulai dan kamu boleh simak lewat WA Group. Terima kasih. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pernahkah kamu memperhatikan hewan yang ada di kebun binatang atau di lingkungan rumahmu? Hewan apa yang kamu amati dan bagaimana cara hewan tersebut bergerak? Perhatikan gambar di samping. Bagaimana cara hewan tersebut bergerak? Burung, kera, buaya, dan bagaimana cara manusia bergerak? Antara manusia dan setiap hewan memiliki cara bergerak yang berbeda dan alat gerak yang berbeda pula. Misalnya, sayap pada burung, tungkai pada kera, dan kaki pada manusia. Menjelaskan organ gerak pada hewan. Ayo mengamati. Perhatikan alat gerak beberapa hewan berikut. Pertama, ikan. Ikan memiliki alat gerak berupa ekor, sirip punggung, sirip perut, dan sirip dada. Buaya. Buaya memiliki alat gerak berupa ekor, kaki belakang, dan kaki depan. Burung memiliki alat terbang berupa sayap yang digunakan untuk terbang di udara dengan cara dikepakkan. Kera. Kera memiliki alat gerak berupa tungkai depan dan tungkai belakang. Alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Contoh alat gerak aktif adalah otot. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sedangkan contoh alat gerak pasif adalah tulang. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Pengertian ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut dengan pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Cara menentukan ide pokok adalah: pertama, baca teks dengan seksama secara keseluruhan. Kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dapat dijumpai pada kalimat utama tersebut. Ayo bacalah teks berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Pada teks ini terdiri atas dua paragraf. Paragraf 1, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Paragraf 2, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Sekarang, mari kita cari ide pokok dari paragraf pertama. Paragraf pertama, pada kalimat pertama, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ini merupakan kalimat utama dari paragraf pertama. Dengan ide pokok, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat berikutnya merupakan kalimat penjelas atau kalimat pendukung dari kalimat utama. Adapun kalimat penjelas itu adalah: secara umum gerak dapat diartikan perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, ini merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas
Aku